Hey guys, welcome back to Rob Toys dengan Robby di sini. Tepat 1 tahun yang lalu, Hot Toys rilis Iron Man Mark 85 versi yang biasa guys. Nah, di penghujung tahun 2021 ini, thank you banget untuk Hot Toys dan juga Toys Wonderland. Rob Toys akhirnya bisa ajak teman-teman untuk unboxing dan review figur Iron Man Mark 85 yang versi Battle Damage guys. Ini mungkin figur yang paling ditunggu-tunggu dari film Avengers Endgame ya. Karena ini adalah armor terakhir dari Tony Stark guys. Mark 85 yang versi biasa, HS, body, dan aksesorisnya gak bakal bisa bikin iconic pose yang ini guys. So menurut gua, ini figur a must have. Sekarang kita lihat sekeliling boxnya dulu guys. Ini tampak depannya ya. Ini tipenya special edition guys. Jadi ada satu part yang khusus. Oke, tampak depannya kayak gini. Tampak samping. Oke, dan ini tampak belakangnya seperti biasa. Oke, terus untuk cara keluarinnya guys, ini styrofoamnya, kita tinggal slide keluar kayak gini. Nah, ini udah keluar guys. Oke, kita lihat. Keren gak tuh guys? Dia punya styrofoam tercetak Mark 85 Battle Damage version. Mantap. Oke, kita langsung buka. Nah, ini dia guys. Are you excited? Gua sih excited banget guys. Buka plastiknya dulu ya guys. Jadi kita lihat di bagian atasnya kita ada figurnya. Dia punya nano gauntlet. Ada HS-nya Tony Stark. Tangan-tangan. Oke. Di lapisan kedua. Di bawahnya guys. Kita keluarin dulu. Nah ini dia guys. Gua buka dulu ya guys. Nah ini dia. Jadi di tray terakhir guys. Ada dia punya base, dynamic stand-nya, dan juga macam-macam aksesorisnya dan juga baterai. Dan kita dapat ini dia. Ini yang tadi special edition yang gue bilang guys. Kita dapat shield yang kayak tembus pandang gitu ya. Terus juga ada manual instruction-nya. Oke, gue keluarin dulu semua guys. Terus kita lihat dengan lebih detail. Hey guys, thanks buat teman-teman yang udah subscribe my channel. Yang belum, jangan lupa subscribe ya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih like. Tekan juga tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau Rob Toys ada video baru. Kita mulai dengan lihat HS-nya Tony Stark dulu guys. Coba lihat, ini tampak depannya ya. Tampak samping. Gimana menurut kalian? Waduh, ini gue bisa bilang ini salah satu HS Tony Stark yang terbagus yang Hot Toys pernah bikin guys. Kenapa? Karena satu, selain mirip, dia punya ekspresi mukanya guys. Dapet banget. Makanya gue bilang HS ini cocok banget kalau kita mau posein dia lagi snap finger. Makanya gue bilang HS yang lama dari yang versi Mark 85 yang versi biasa nggak bisa guys dipakai. Gimana menurut kalian? Dari ekspresi mukanya, dari luka-luka di mukanya, dari kotoran di mukanya nih guys. Ini perfect banget kalau kalian pengen bikin pose snap finger dengan Mark 85 Battle Damage ini ya. Nih coba kita bandingin dulu guys. Dengan Mark 85 yang regular. By the way, ini HS pertama dari Mark 85 ya. Ini keluarnya 1 tahun yang lalu dan diprotes sama orang-orang guys. Jadi akhirnya Hot Toys recall yang HS yang ini, kemudian keluarin HS yang baru. Sayangnya gua nggak punya HS yang versi 2 ya guys. Nah tapi kalian lihat sendiri mukanya. Soal mirip, waduh mirip yang ini jauh ya guys daripada yang ini. Nah tapi tetap ini gua ada something yang mengganggu gua guys, yang gua nggak bisa kasih dia full score 10. Kenapa? Karena ada satu hal yang mengganggu gue guys. Dia punya yang gue bilang tadi udah mirip. Dan dia juga ekspresi mukanya udah top semuanya. Warna rambutnya, skin tone-nya juga bagus. Tapi ada satu guys. Ini bagian atas ini guys. Scalp rambutnya bagian atas ini agak-agak mengganggu gue. Gue nggak, gimana ya, gue dibilang gue kurang puas liatnya guys. Ya, bagian sininya bagus, warnanya bagus ya, pirangnya dapet ya. Khusus bagian atas sini, menurut kalian gimana? Menurut gue bikinnya agak-agak kasar ya. Bukan soal warna ya guys. Menurut gue scalpnya agak-agak kasar. Coba bandingkan dengan ini guys. Tuh lihat ya. Sayang kalau warna sih menang ini ya guys. Ini warnanya oke lah. Rupa tapi scalpnya rambutnya itu bagus guys. Bikinnya bagus gitu loh. Kalau yang bagian sini nih lihat nih. Agak-agak kasar menurut gue ya. Setuju nggak guys? Komen ya guys. Tapi kalau kita nggak perhatiin bagian atas rambutnya, cuma lihat kemiripan wajahnya Tony Stark plus dia punya ekspresi, itu aja nilainya sudah perfect guys. Oke guys, are you ready? Kita lihat bareng guys. Ini dia guys. Mark 85 Battle Damage. Gimana menurut kalian? Waduh, cakep abis guys.
Coba gua zoom out dulu ya guys. Jadi kalian bisa lihat full bodinya. Waduh, gimana menurut kalian? Gila kalau lihat begini, ini berasa Mach 85 bener-bener berdiri di depan kita guys. Bener-bener movie accurate kayak final battle-nya Mach 85 di Avengers Endgame ya. Coba sekarang kita lihat dari atas ke bawah guys. Coba lihat dia punya battle damage di bagian pundaknya sama di bagian dadanya nih guys. Hancur kayak gitu ya, sampai ke dia punya arc reactor di bagian lengannya nih guys. Kotor-kotor juga guys. Jadi selain battle damage, di paint job-nya juga berasa kotor-kotor gitu ya, sampai ke dia punya bagian tangan. Coba lihat lecet-lecet di bagian pahanya nih guys. Udah rusak, kayak angus-angus kayak gitu guys, baret sana baret sini ya. Coba lihat di bagian lututnya nih guys, sampai ke kaki-kakinya nih guys. Ini lihat, tapak kakinya juga hitam-hitam kayak gitu ya guys. Mantep gak guys? Coba lihat nih guys. Wih, keren abis guys. Nah, sebelum kita mulai lihat detailnya lagi, ini gue mau kasih lihat guys. Jadi untuk tangan-tangannya, total kita dapat 3 pasang ya guys. Jadi tangannya lagi ngepal, juga udah battle damage gitu ya, kotor-kotor. Nah, kita juga dapat tangan repulsor hand. Kalau kalian lihat juga senada gitu ya, kotor-kotor gitu ya. Dan kita dapat tangan yang full artikulasi guys. Oke, sekarang kita lanjut balik lagi lihat dia punya detail. Gimana menurut kalian? Waduh, cakep abis guys. Coba lihat komputer ke bagian belakangnya nih guys. Ya, waduh, keren banget guys. Dari tampak belakang aja ya, kalian bisa lihat lecet-lecetnya. Terus di bagian kakinya, di betis-betisnya juga banyak bagian yang hitam-hitam kotor gitu guys. Mantep habis. Coba lihat, sekarang kita lihat fokus ke bagian dadanya. Gimana menurut kalian? Keren habis guys. Tapi ini menurut gue ya, ini agak-agak kurang maksimal guys. Ada hal sedikit minor yang mengganggu gue. Apa tuh? Ini guys. Oke, menurut gue ya, ini rusaknya udah keren banget guys. Kotor-kotornya juga udah lumayan, tapi ada beberapa bagian itu yang nggak dibikin maksimal. Satu, di bagian perutnya. Tiba-tiba ya dari bagian sini udah rusak, udah kotor, tiba-tiba bagian perutnya ini bersih guys. Tanggung banget gitu loh bikinnya. Jadi kalau menurut gue ya, bisa dibikin battle damage-nya dan kotor-kotornya itu lebih dari yang ada sekarang. Itu bakal lebih maksimal guys. Jadi di bagian perutnya bersih, coba lihat ya. Bagian kakinya juga ya kalau bisa ditambah dikit gitu loh efek-efek kotornya. Bagian belakangnya menurut gua keterlaluan bersihnya guys. Setuju nggak guys? Jadi depan, jadi kayaknya udah fokus itu arah bagian depannya guys. Jadi enak dilihat itu untuk 485 BD ini dari tampak depannya. Kalau dari lihat di tampak belakangnya agak-agak kurang dia punya battle damage ya. Dan hal kedua yang mengganggu gue guys, ini dia guys. Kalau kalian lihat ya, bagian badannya itu udah battle damage, bagian lehernya udah battle damage. Tiba-tiba bagian kepalanya kurang banyak battle damage-nya. Emang udah ada ya baret sana baret sini. Kalau kalian lihat bagian atasnya juga catnya selain baret-baret ada hitam gitu ya. Tapi pas nyambungnya nih guys, pas nyambungnya antara bagian leher naik ke bagian kepala, ini menurut gua agak-agak sangat mengganggu ya. Lihat nih, ininya udah battle damage gosong-gosong gitu rusak, tiba-tiba naik ke kepalanya bersih guys. Gimana menurut kalian? Setuju nggak sama gua? Mungkin teman-teman ada yang pengen tahu perbedaan versi biasa dan juga battle damage ya. Nah ini guys, gua udah taruh mereka side by side, jadi kalian bisa lihat langsung perbedaannya. Coba gua zoom out dulu, jadi kalian bisa lihat full bodinya ya. Kayak gitu guys. Nah, gimana menurut kalian? Kalian lebih suka yang versi battle damage atau yang versi regular guys? Gimana menurut kalian? Bantu komen ya. Nah, kalau teman-teman yang udah ikut Rotoys lama di Instagram ataupun di YouTube, kalian pasti tahu gua nggak terlalu suka dan nggak bisa cocok gitu loh sama battle damage. Gua dari dulu selalu lebih suka yang regular, yang versi clean look. Nah, tapi kenapa gue beli yang ini guys? Karena ini adalah yang gue bilang tadi, figur yang must have. Karena hanya dengan battle damage ini gue bisa dapat bikin perfect scene waktu Tony Stark snap dia punya finger guys. Jadi dia punya HS-nya pas, battle damage-nya dapat. Nanti kita juga bakal lihat dia punya nano gauntlet perfect banget di yang versi battle damage ini. Yang versi yang clean look ini dia punya nano gauntlet kurang cocok guys. Dan ini nano gauntlet yang kita dapat guys. Coba kita lihat detailnya. Gimana menurut kalian? Keren banget guys. Jadi senada banget sama rusak-rusak di bodinya ya. Hancur-hancur sana, baret sini, dan paint jobnya juga kotor-kotor gitu guys. Kalian lihat ya, bagian hitam-hitam sini ya. Waduh, keren banget guys. Dan yang paling penting adalah ini guys. Kita dapat tangan yang lagi snap finger. Ini sih crucial banget. Penting banget guys. Karena
Coba kasih lihat kalian ya. Kalau kalian pakai yang artikulasi tangan ini guys, secanggih apapun kalian gak bakal bisa bikin seperfect dia punya posisi tangan yang lagi snap finger. Makanya kenapa gue bisa bilang battle damage ini a must have. Sebetulnya gara-gara satu tangan ini juga guys. Kalau tanpa ini kalian gak bakal bisa bikin snap finger yang perfect. Nah jadi kita dapat tangan ada 3 macam ya guys. Tangan-tangan yang full artikulasi, oke, tangan yang snap finger, dan tangan yang lagi relaxan, jadi bermacam-macam pose. Tapi tentu yang pose yang kita pengen banget dapat adalah yang versi yang lagi snap finger guys. Nah sekarang kalian lihat perbandingannya antara yang battle damage dan juga versi yang Mark 85 yang regular. Nah gimana mau pakai guys snap finger ya, tampangnya udah clean look begini, terus kalian gak bakal bisa bikin snap finger. Jadi makanya gue bilang versi 85 BD ini benar-benar is a must have. Dari dia punya kepala HS-nya Tony Stark, dari dia punya battle damage di body, dan juga dia punya nano gauntlet. Dan ini macam-macam aksesoris senjata yang kita dapat guys. Kita mulai dengan lihat dia punya nano shield ya. Nah kalau kalian udah pernah lihat review gue sebelumnya di Mark 50 Neontech, nah kalian bisa lihat dia punya shieldnya sama ya. Bedanya ini warnanya warna Neontech, kalau ini warnanya persis kayak di film guys. Kalau kalian ingat pertama kali Hulk mau coba nano gauntlet, nah si Tony Stark keluarin dia punya shield ini di tangannya ya. Ini tadi tembus pandang kayak gitu guys. Penasaran guys, ini kalau kena lampu UV gimana? Wah, ini bakal lebih keren lagi guys. Lihat guys. Wih, mirip banget kayak di film guys, kayak tembus pandang gitu ya. Nanti coba kita lihat kalau dalam keadaan gelap tanpa lampu syuting kayak gimana tuh. Oke, ini matiin dulu guys. Terus ini juga bahannya kayak plastik banget dan lentur banget ya. Pada komplain guys, kenapa kayaknya buatnya murahan gitu. Tapi gue pernah bilang dari zaman Neontech ini ya. Nah, kalau kalian pakai di tangan, ini kalau pakai bahannya berat, itu tangannya nggak bakal tahan guys, pasti otomatis turun. Jadi dengan pakai bahan yang light kayak gini, yang very ringan banget, justru membantu kita pose-pose guys, jadi tangannya nggak bakal letoy. Soalnya kalau ini berat, otomatis tangannya pasti turun guys. Nah, kita lanjut lihat, nah, ini sepasang nano repulsor hand guys. Jadi tangan kiri sama tangan kanan ya. Jadi ini cara pakainya, nanti kita tinggal copotin bagian tangan, lengan depannya, terus kita tinggal colok guys. Ini kayak ini guys. Nah, ini penasaran guys, kalau kalian udah pernah lihat review gue di Mark 50 ya. Sorry, kok Mark 50. Oh ya, benar, Mark 50 dari Infinity War. Coba lihat guys. Ini dari Mark 85 BD, ini dari Mark 50 guys. Ternyata sama persis ya, dia punya nano repulsor hand. Gue sampai harus pegang satu tangan kiri sama satu tangan kanan guys. Jangan sampai ketukar, soalnya karena bentuknya sama persis. Coba kalian lihat lebih dekat, ada bedanya nggak? Sama persis ya, tuh lihat. Bagian dalam juga warnanya kebiruan gitu guys. Waduh, mantep banget. Ternyata ini aksesoris senjata yang didaur ulang guys. Jadi dipakai ya dari film Infinity War di Mark 50, sekarang dipakai di Mark 85 BD guys. Jadi ini sepasang kita selesai lihat. Nah, terakhir kita lihat dia punya Energy Blade. Ini dia guys. Keren. Sekarang menurut gue bikinnya lebih keren. Ya, dibandingkan dengan dulu ini guys. Ini Energy Blade yang kita dapat di, kalau kalian beli Mark 50 yang aksesoris tambahan, kalian bakal dapat Energy Blade ini. Dan kalian lihat sekarang bikinnya lebih bagus. Ya, ini berasa birunya lebih mantap gitu ya. Kalau ini catnya gitu kayak berasa agak-agak sedikit kurang maksimal guys. Kalau kalian lihat ini gradasinya lebih ke arah tembus pandang ya. Kalau ini bener-bener biru abis gitu guys. Jadi agak gimana ya? Agak mengganggu, agak jelek menurut gua. Lebih bagus yang ini guys. Nah, tapi ini ada satu yang gue baru ketemu guys. Nah, tapi ini juga ya gue baru cek. Ternyata tangan buat genggam Energy Blade ini cuman ada kalau kalian beli Mark 50 aksesoris guys. Gue baru cek ulang lagi. Ternyata di Mark 85 yang regular kita juga nggak dapat tangan buat pegang Energy Blade ini. Jadi gimana nih kita bakal pegang dia punya Energy Blade? Nah, jadi terpaksa kita pakai tangan yang ada artikulasinya. Tapi otomatis gak bakal bisa serve firm kalau tangan yang ini ya guys. Sekarang coba kita pakai guys. Kita pakai tangan yang pakai artikulasi. Nah, kayak gini guys. Untuk masih bisa dikit lah, tapi mudah-mudahan gak letoy guys. Coba gue kenceng-kencengin dulu tangannya. Ya, terus kita tutup jempolnya. Nah, kayak gini guys. Ya, lumayan lah ya. Masih bisa pegang tuh guys. Tuh, jadi tapi arahnya jadi miring gitu guys. Ya, gak bisa lurus. Coba bandingkan dengan ini.
Oh, keren kan kalau spesial tangannya yang buat genggam ini ada. Jadi harusnya ya, aku juga bingung kenapa Hot Toys nggak kasih ya. Tapi ternyata dari Mach 85 regular juga nggak dapet. Pantasan yang di tipe Battle Damage ini juga nggak dapet guys. Nah, coba kalian lihat cara genggamnya tuh guys. Pas banget kan? Nah, ini kalau kita genggam dengan tangan yang artikulasi. Jelek banget guys. Untungnya nggak kelihatan ya, ketutupan kalau kita pose-pose kelihatannya gini kan. Jadi lumayan lah, lumayan mirip dengan tangan yang kayak gini guys. Dan ini base, capit pinggang, dan juga dynamic stand yang kita dapat ya guys. Coba kita lihat base-nya guys. Nah ini guys, jadi bentuknya flat aja di bagian sini ya. Jadi nanti kita bisa pose Mach 85-nya berdiri, ataupun tentu yang paling ikonik banget, waktu Tony Stark mau snap finger guys. Jadi kita bakal bikin Mach 85-nya lagi berlutut di atas base ini. Nah menurut kalian warnanya gimana? Menurut gua sih biasa banget ya, nothing really special dengan base ini. Dan ini bahannya plastik kayak gitu ya guys. Sekarang kita cek artikulasinya guys. Kita mulai dengan bagian kepala ya, mendongaknya kayak gini, mantap banget. Oke, nunduk. Oke, terus hadap kiri, hadap kanan, semiring kiri, miring kanan juga ya. Oke, sekarang ke bagian tangan guys. Di dia punya shoulder pad ini ada pegasnya ya guys, bisa ditarik ke atas gitu ya. Nah, untuk mainin dia punya artikulasi tangan, di bagian tangannya ini kita bisa tarik keluar dulu guys. Jadi lebih leluasa. Nah, setelah ditarik ke atas kayak gini, baru tangannya makin bagus ya artikulasinya ya. Oke, rotasi tangan ini 360. Terus bagian bicepnya juga ada artikulasinya. Terus di bagian tangan ini ada butterfly joint guys. Oke, untuk artikulasi di bagian siku sedalam ini ya. Oke, terus ada artikulasi di bagian tangan. Nah, untuk extension di bagian badannya ada dua guys, satu di bagian torso, satu di bagian pinggangnya ya. Ini tinggal ditarik aja guys. Nah, ini bagian pinggang udah kebuka, sekarang bagian dada. Nah, ini dua-duanya udah kebuka ya guys. Sekarang otomatis dia punya artikulasi, jadi makin bagus guys. Mendongak, hadap kiri, hadap kanan gitu ya. Untuk artikulasi di bagian kaki, ini flap-flapnya kita angkat-angkat dulu guys. Kayak gitu ya. Nah, jadi nggak beradu kalau kita mainin kaki guys. Oke, ini bagian kakinya biar lebih gampang. Ini kita harus tarik ke bawah dulu guys. Ini salah, jadi mending kita tutup dulu. Oke, untuk tarik, kalau kita mau tarik kakinya guys, jangan tarik ke atas badannya kayak gini, posisi kebuka ya, bahaya guys. Jadi kekuatannya kita tarik dari selangkangannya kayak gini guys. Terus kita tinggal tarik ini ke bawah. Nah, ini udah ada cekrek itu ke bawah ya. Terus sama, kita tahannya dipakai di selangkangan guys. Nah, ini udah turun guys. Setelah turun, otomatis artikulasi kaki kayak gitu ya. Oke, bagian pahanya juga ada artikulasinya. Untuk kedepannya, nah ini yang kedepannya yang baru kita mainin, dia punya flap-flap di pinggang guys. Jadi nggak beradu sama kakinya. Oke, depannya segitu. Oke, belakang. Nah, sekarang artikulasi di bagian lututnya. Kayak gitu ya. Oke, untuk tapak kakinya ini mendongak kayak gitu. Oke. Terus bisa miring kiri, miring ke kanan. Ini kalau nggak salah ini bisa ditarik ke bawah dikit sekali guys, tapi gue jarang banget pakai ya. Nah, untuk kepala guys, untuk pasang HS-nya. Oke, ini bagian kepalanya kita tinggal tarik aja guys. Kayak gitu, terus kita pasang HS-nya Tony Stark. Nah, ini udah kepasang guys. Kayak gitu. Oke, nanti foto-fotonya kalian bisa lihat di akhir video ya. Penutup dadanya ini juga bisa dibuka ya guys. Tinggal ditarik kayak gini guys. Nah, ini kebuka. Tapi menurut gue sih nggak kepake ya. Lagi pula jangan dimainin guys. Soalnya ini dia punya pinnya ini agak-agak tipis plastiknya ya. Kalau kalian sering cabut pasang, gue takutnya patah guys. Oke, terus dia punya flap bagian belakang. Ini bisa diangkat guys. Kayak gini. Oke, tapi jelek banget ya. Dia punya flap belakang, gue lebih suka Mach yang lain gitu loh, yang banyak terbuka, bukanya lebih keren menurut gue. Kalau ini kelihatannya cuman dikit aja flapnya yang bisa kebuka guys. Terus untuk dia punya bagian lampu, kita langsung tes aja ya guys. Oke, jadi bagian matanya, ini gue udah pasang baterai dulu ya guys. Bagian atasnya kita copot, ini kita tinggal nyalain guys. Kayak gitu lampu mata ya. Oke, untuk lampu di bagian arc reactor, oke. Ini bagian sininya kita harus buka dulu.
Oke, ini terus kita nyalain kayak gini guys. Oh, mantap ya. Nah, ini mending kita tutup deh. Jadi kelihatannya lebih cakep guys. Kayak gitu ya. Oke, terus lampu di bagian tangan. Ini dari dulu gue bilang Hot Toys ya. Udah hampir berapa tahun nih? Gue koleksi Hot Toys sejak tahun 2009. Sampai sekarang ya, baterainya masih sistem satu persatu guys. Masukin baterainya satu persatu, nyalanya satu persatu. Aduh, repot banget. Nah, ini untuk lampu di tangan guys. Oke, kalian lihat lampu tangannya udah nyala ya. Berarti nanti juga untuk pasang aksesoris senjata kita harus copotin dengan bagian depannya. Terus kita colok ke aksesoris senjatanya guys. Untuk lampu di bagian kaki, ini tuasnya di sini ya. Kita nyalain. Ini tuasnya sama satu, lampunya cuma untuk nyalain satu. Sayang banget ya. Udah repot-repot buka, nyalanya cuma satu lampu guys. Nah, kayak gitu guys. Nah, ini dia guys. Coba gue matiin dulu lampu syutingnya guys, jadi kalian bisa lihat semua fungsi lampunya ya. Oke. Nah ini guys, ini lampu mata, lampu akhir-akhir, lampu bodinya, sama lampu di bagian kaki. Ini lampu repulsor bagian tangannya ya. Sekarang kita bakal pasang satu persatu senjatanya guys. Kita mulai dengan dia punya nano shield ya. Tangannya gue udah bentukin kayak gini. Persis kayak di scene waktu Hulk lagi mau pakai nano gauntlet ya. Nah, ini ada bolongan di bagian shieldnya. Sesuaiin aja dengan bentuk tangannya guys. Otomatis masuk kayak gini guys. Nah, ini dia guys. Keren gak guys? Tuh, ini yang gue bilang guys. Daripada kalian komplain tentang bahannya shield ini ya. Nah, sekarang diangkat kayak gini. Gak goyang-goyang guys. Coba bayangin kalau shield ini berat guys. I'm very sure ini tangannya nggak bakal tahan bebannya si shield ini ya. Mark 85 battle damage ini gak dapat satu senjata yang paling penting guys. Dapatnya justru malah di yang Mark 85 yang versi regular ya. Nah ini dia guys, Nano Lightning Refocuser. Nah ini gue penasaran banget, sejak pertama kali beli gue penasaran ini bisa dipakai nggak guys. Nah ini bagian belakangnya gue udah copotin ya guys. Kalau dilihat dari dia punya pin sih cocok banget ya. Jadi kita tinggal colok aja guys, kayak gini guys. Dan ternyata bisa kepake guys. Wah, ini benar-benar salah satu yang bikin Mark 85 ini keren banget guys. Nano Lightning Refocuser. Nah, ini dia guys. Setelah dipakai. Nah, jadi ini juga salah satu alasan kenapa kita harus punya Mark 85 Battle Damage dan juga kita harus punya Mark 85 yang versi regular guys. Salah satu senjatanya ini loh penting. Nah, atau jangan-jangan ya, setelah Hot Toys keluarin versi Mark 85 Battle Damage ini, jangan-jangan kayak Mark 50 dulu guys. Hot Toys bakal keluarin salah satu set aksesoris khusus Mark 85 BD ini guys. Jadi nanti ya kita punya tangan udah bakal dapat tangan khusus buat pegang dia punya energi blade. Soalnya yang gue bilang tadi kan kalau pakai tangan artikulasi pegang dia punya energi blade ini kurang rapi guys. Nggak serapi dengan tangan yang benar-benar untuk genggam. Ya siapa tahu nih guys, jangan-jangan bentar lagi Hot Toys bakal keluarin aksesoris senjata khusus untuk Mark 85 Battle Damage. Sekarang kita bakal pasang dia punya Nano Repulsor Hand guys. Jadi lengannya bagian depan ini harus kita copotin ya. Ini tinggal ditarik aja guys. Nah kayak gini ya. Ini udah copot. Yang satu lagi. Nah ini udah copot kiri dan kanan guys. Oke. Nah jarang-jarang nih guys. Dari Mark 50, Mark 85 nggak pernah loh dapat satu set yang kayak gini guys. Cuma dapatnya itu di Neon Tech. Jadi kalau kalian nggak punya Neon Tech, beli yang ini aja guys. Nah ini kita tinggal colok ya guys. Oke, ini ada tandanya ya guys, yang kanan yang mana, yang kiri yang mana. Jadi jangan sampai kebalik. Oke, ini tinggal dicolok kayak gini aja guys. Oke, terus kita tinggal tekan. Ada bunyi clap gitu ya. Oke, terus yang tangan satu lagi. Nah, ini udah kepasang. Sekarang kita tes lampunya guys. Kita nyalain. Yang ini belum kecolok benar-benar kali ya. Kenapa nggak mau nyala ya? Oke, bentar guys. Oke, ini udah kenceng ya. Sekarang kita coba yang ini. Nah, ini guys. Satu udah nyala, tangan kanannya. Sekarang yang tangan kiri. Nah, nih, dua-duanya udah nyala guys. Waduh, keren guys. Nanti foto-fotonya kalian bisa lihat di akhir video ya. Sekarang kita bakal pasang dia punya Nano Gauntlet guys. Oke, jadi sama.
Kita udah siapin dulu. Terus nano gauntlet ini kita tinggal colok aja guys. Oke. Nah, ini udah guys. Oke, terus kita posein dulu ya. Nah, ini pas lagi ngomong and I am Iron Man guys. Coba kita nyalain guys. Oke, lampu body kita nyalain dulu semua. Lampu kepala kita nyalain juga. Oke, oh tapi kalau pas ngomong itu kalau nggak salah dia pakai HS Tony Stark ya. Anyway, untuk kasih lihat teman-teman aja. Sekarang kita nyalain lampu dia punya nano gauntlet. Nah, ini dia guys. Nah, dari dulu itu, ini keren loh guys. Ternyata di bagian tangannya ini, gue juga baru lihat guys. Jadi garis-garisnya itu nyala loh guys. Nih ya, ini. Gue matiin. Tuh, mati ya. Gue kirain cuma lampunya, lampu nano stone, infinity stone-nya aja nyala. Ternyata garis-garis di bagian tangannya ini juga nyala. Waduh, keren banget guys. Gue baru tahu nih guys. Nah, ini juga lampunya. Coba kalian lihat. Mantep banget. Nah, kalau kalian yang paling penting tinggal ganti dia punya snapping fingers guys. Ini guys. Nah, kelar guys. Dia bentar lagi Tony Stark mau snap fingers. Thanos langsung biar bener-bener setelah gini. Keren gak tuh guys? Wih, gila keren banget guys. Jadi dia punya Infinity Stone nyala, garis-garisnya ini di bagian tangannya juga nyala banget. Waduh, makin keren guys. Makin harus punya Mark 85 BD ini. Guys, Hot Toys Iron Man Mark 85 Battle Damage ini gue beli dari Toys Wonderland di Hong Kong. Gue beli yang first batch ya guys, jadi begitu figurnya rilis di Hong Kong, langsung dikirim ke gue. Nah, Toys Wonderland ini juga punya installment dan reward program. Biar jelasnya, teman-teman bisa cek di toyswonderland.com. Nanti linknya juga saya taruh di description video ini. Jangan lupa follow Instagram mereka dan juga Facebook page mereka guys. Jadi kalian bakal update terus kalau mereka ada buka PO figur-figur keren atau kalau ada promo menarik lainnya. Oke guys, sekian dulu review Rob Toys kali ini ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah jadi penonton setia Rob Toys channel. Semoga informasi mengenai Hot Toys Iron Man Mark 85 tipe Battle Damage ini berguna dan menghibur teman-teman semua. Thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye-bye! Hey guys, kalian juga bisa cek foto-fotonya di Rob Toys Instagram ya. Nanti linknya saya taruh di bagian description.